Pagi anak-anakku sekalian. Jadi hari ini Ibu akan membagikan video tentang pembelajaran IPA. Adapun materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah objek IPA dan pengamatannya ya. Objek IPA dan pengamatannya. Objek IPA dan pengamatannya ini meliputi penyelidikan IPA dan pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Baik, kita lanjut. Anak-anakku sekalian bisa membuka buku IPA yang sudah dibagikan dari sekolah, atau bagi yang belum memiliki buku bisa membukanya di Google Classroom yang Ibu sudah bagikan ya. Jadi bab 1 semester 1 objek IPA dan pengamatannya. Sebelum masuk materi, kita lihat dulu istilah-istilah pentingnya. Yang pertama itu adalah pengamatan. Yang kedua pengukuran. Yang ketiga besaran. Yang keempat satuan. Yang kelima sistem internasional atau SI. Yang keenam besaran pokok, dan yang ketujuh adalah besaran turunan. Jadi ini adalah istilah-istilah penting yang akan kita pelajari pada objek IPA dan pengamatannya. Oke, baik. Kita lanjut. Jadi selamat ya, kamu sekarang telah menjadi peserta didik kelas 7 atau kelas 1 pada SMP. Saatnya kamu mempelajari lebih dalam lagi tentang benda-benda yang ada di sekitarmu. Benda-benda yang ada di sekitarmu dapat dipelajari melalui mata pelajaran atau mapel IPA. Apa itu IPA? IPA adalah ilmu pengetahuan atau ilmu tentang segala sesuatu yang ada di sekitarmu. Jadi segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu adalah IPA ya. Kita lanjut. Para ilmuwan atau scientist mempelajari hal-hal yang terjadi di sekitarmu dengan cara melakukan serangkaian penelitian dengan sangat cermat dan hati-hati. Dengan cara seperti itu, para ilmuwan dapat menjelaskan apa dan mengapa sesuatu yang ada di alam sekitar dapat terjadi, serta memperkirakan sesuatu yang terjadi saat ini maupun saat yang akan datang. Hasil temuan mereka dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup manusia. Hasil temuan dalam bidang teknologi yang ada di alam sekitar kita itu seperti komputer, televisi, biji jagung hibrida, pupuk, dan sebagainya. Saya yakin anak-anakku sekalian sudah tahu apa itu biji jagung hibrida. Biji jagung hibrida ini jagung yang biasanya panennya cepat ya. Ini adalah hasil teknologi, hasil temuan para ilmuwan yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain jagung juga ada kelapa hibrida. Jadi ini hasil temuan yang sudah kita dapatkan atau kita gunakan dalam kehidupan kita. Dalam bab ini kita akan mempelajari apa yang diselidiki dalam IPA ya.
penyelidikan IPA. Terus bagaimana melakukan pengamatan, ya. Terus dan mempelajari pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Langkah awal untuk mempelajari benda-benda di sekitar kita dapat dilakukan melalui pengamatan. Nah, pengamatan ini nama lainnya adalah observasi. Pengamatan atau observasi. Nah, pengamatan ini meliputi pengamatan secara kualitatif dan kuantitatif. Kalau pengamatan kualitatif itu pengamatan yang melibatkan panca indera, seperti indera penglihat, indera penciuman, hidung ya, indera pengecap, lidah, indera peraba, kulit, indera pendengar, telinga kita, itu yang dilakukan dalam pengamatan kualitatif. Sedangkan pengamatan kuantitatif itu pengamatan yang kita lakukan dengan cara menggunakan alat-alat ukur. Misalnya dalam proses pengukuran, misalnya mengukur meja, pasti otomatis kita menggunakan mistar atau mengukur diameter sebuah logam menggunakan jangka sorong. Itu adalah jenis-jenis pengamatan atau observasi. Sekarang anak-anakku bisa perhatikan pada gambar 1.1 itu, di situ ada gambar dua anak yang sedang atau yang saling mengamati. Jadi anak-anakku sekalian yang mungkin sekarang di rumah ada teman atau saudara di rumah, bisa melakukan pengamatan secara sepintas atau pengamatan yang sederhana. Bisa yang diamati bisa berupa tinggi badan, warna kulit ya, ciri-cirinya yang bisa diamati oleh panca indera mata, oleh indera penglihat kita. Terus setelah kita melakukan pengamatan, kita melakukan menalar atau menalar dan mengkomunikasikan. Menalar ini artinya memprediksi. Misalnya kira-kira tinggi badannya berapa, terus kira-kira berat badannya berapa. Itu sebelum kita melakukan pengamatan, kita menalar dulu. Setelah melakukan pengamatan, kita mengkomunikasikan. Jadi komunikasi di sini melaporkan hasil pengamatan atau hasil observasi kita. Oke, baik. Ini pengamatan yang sederhana. Kita lanjut. Sekarang kita masuk pada materi inti, yaitu penyelidikan IPA. Penyelidikan IPA. Penyelidikan IPA. Kegiatan pengamatan terhadap temanmu tadi atau saudaramu yang siswa-siswaku yang ada di rumah, atau kalau bersama teman bisa pengamatan terhadap teman. Jadi kegiatan pengamatan terhadap temanmu yang telah kamu lakukan, hasilnya berupa deskripsi. Misalnya tinggi badan, terus rambut hitam atau kulit coklat, ya, kulit coklat atau kulit putih, terus hidung mancung, mata sipit, ya, ada yang matanya sipit, ada yang mata bulat, dan lain-lain. Jadi itu adalah hasil pengamatan yang berupa deskripsi, itu namanya deskripsi. Dengan hasil pengamatan ini, berbagai pertanyaan lainnya akan muncul. Misalnya, kira-kira berapa tinggi badannya, terus berapa berat badannya atau massa tubuhnya. Dengan demikian, kamu perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut, sehingga akan memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang temanmu tersebut. Jadi tadi kan pasti kita berpikir sebelum melakukan melakukan pengamatan pasti berapa ya
tinggi badannya, berapa ya berat badannya. Dari situ kita menalar, itu namanya proses menalar. Nah, dari situ kita akan melakukan penelitian lanjutan. Itu yang disebut dengan penyelidikan IPA. Nah, dengan cara inilah IPA akan berkembang, ya. Jadi pengetahuan IPA itu terus berlanjut. Jadi para ilmuwan tuh tidak pernah berhenti untuk melakukan penelitian. Nah, setelah itu anak-anakku sekalian bisa perhatikan pada gambar 1.2. Nah, di gambar 1.2 itu adalah tugas yang Ibu sudah bagikan di Google Classroom. Yang tadi ada beberapa anak yang tanya, Ibu bagaimana cara kerjanya? Itu di situ itu sama dengan tugas yang Ibu bagikan. Nah, di sini di situ langkah-langkah yang harus dilakukan ini adalah percobaan sederhana atau praktikum sederhana dalam IPA. Potong kertas tisu atau kertas saring, ya, kertas tisu saja yang di rumah pasti ada, ya, kertas tisu dengan ukuran 4 cm kali 12 cm. Nah, jadi di sini Ibu sudah siapkan ini tisunya. Terus yang kedua, Ibu sudah perkirakan kira-kira 4 cm kali 12 cm. Terus yang kedua, beri garis, ya. Beri garis pada tisu tersebut. Bisa menggunakan spidol atau ballpoint seperti ini, ya. Terus yang ketiga, siapkan gelas air, ya. Ini Ibu gunakan gelas biasa di rumah. Gelas beker itu biasanya di rumah tidak ada, ya. Ada di laboratorium. Gelas beker itu gelas ukur yang biasanya ada tulis mililiter, itu namanya gelas beker atau gelas ukur. Nah, ini kira-kira airnya Ibu ukur sekitar 1 cm. Terus yang keempat, buatlah perkiraan apa yang akan terjadi pada garis hitam. Nah, sebelum kita melakukan praktikum, jadi kita kira-kira dulu kira-kira apa yang terjadi pada garis hitam setelah tisu ini kita celupkan ke dalam air, ya. Nah, kita perkirakan di sini. Nah, kita perkirakan apa yang terjadi nanti, ya. Terus yang kelima, celupkan tisu tadi ke dalam air dengan posisi garis berada sedikit di atas permukaan air, ya. Jadi kita celupkan. Nah, celupkan di atas permukaan air. Apa yang terjadi? Nah, sekarang ini coba kita perhatikan. Ibu celupkan ini di atas air. Nah, ini ya hasilnya. Nah, ternyata setelah dicelup airnya, setelah dicelup ke dalam airnya ini bisa dilihat, ya, anak-anakku sekalian, merambat atau meresap sampai ke atas permukaan garis, ya. Air tadi meresap sampai ke atas ini ya. Maaf kameranya kurang terang. Ini air ini. Resapan air pada tisu. Jadi dia sampai melewati garis yang kita sudah buat tadi. Nah, ini adalah hasil pengamatan sederhana. Buat apa? Ya buangnya tisu. Sekarang diskusikan, jika perkiraanmu berbeda dengan kenyataannya, apakah akan diubah sesuai hasil pengamatanmu, mengapa, dan jelaskan. Nah, ini yang perlu anak-anakku sekalian praktekkan di rumah sesuai dengan langkah-langkah yang Ibu sudah bagikan di Google Classroom. Nanti kalau ada pertanyaan selanjutnya bisa japri di WA, ya.
Sekarang Ibu lanjutkan penjelasannya. Penyelidikan ilmiah IPA melibatkan satu pengamatan, ya. Nah, pengamatan tadi Ibu sudah jelaskan. Pengamatan atau observasi itu terdiri atas dua, yaitu pengamatan kualitatif dan pengamatan kuantitatif. Pengamatan kualitatif dan pengamatan kuantitatif. Nah, pengamatan kualitatif yaitu pengamatan yang menggunakan panca indera. Nah, panca indera tadi misalnya dengan melihat, dengan cara melihat salah satu objek, ya, menggunakan mata. Seperti kita dengan cara melihat kita bisa mengamati bentuk suatu objek, ya. Tadi objek kita adalah tisu. Nah, bentuk suatu objek, terus wujudnya, warnanya, dan peristiwa yang terjadi dalam pengamatan kita atau praktikum kita itu menggunakan panca indera. Terus pengamatan juga ada pengamatan kuantitatif. Nah, tadi pengamatan kualitatif menggunakan panca indera, 5 indera seperti indera penglihatan, indera penciuman, indera perasa, pengecap, lidah, indera perasa atau peraba, dan indera pendengar, telinga. Setelah itu pengamatan juga secara kuantitatif. Nah, pengamatan kuantitatif ini adalah seperti dalam pengukuran. Contohnya dalam pengukuran. Nah, ini dengan menggunakan alat ukur yang sesuai seperti mistar, jangka sorong, meter. Terus kalau untuk mengukur jam, stopwatch. Nah, itu adalah pengamatan kuantitatif. Nah, jadi pengamatan ini dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi, ya, dan informasi. Oke, sekarang proses yang kedua, langkah yang kedua. Langkah yang kedua ini adalah membuat inferensi. Nah, membuat inferensi. Inferensi itu menyimpulkan. Nah, yaitu menafsirkan atau merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Jadi dari pengamatan tadi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, kita merumuskan penjelasannya. Nah, penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Nah, coba perhatikan di gambar itu. Nah, anak ini setelah melakukan tadi yang pertama, dia menggunakan, ya, lup atau kaca pembesar untuk mengamati sesuatu, mengamati objek tertentu. Nah, setelah mengamati, dia akan memprediksi. Kira-kira ini misalnya tanaman. Kira-kira tanaman ini tinggi pohonnya berapa, begitu. Jadi itu membuat inferensi. Nah, sekarang langkah yang berikut, mengkomunikasikan. Nah, mengkomunikasikan ini meliputi mengkomunikasikan hasil penyelidikan, baik lisan maupun tulisan. Nah, lisan yang secara lisan itu biasanya berupa diskusi kelompok. Anak-anakku sekalian bisa melaporkan hasil pengamatannya melalui pemaparan kelompok. Nah, secara lisan maupun tulisan. Nah, tulisan bisa berupa laporan hasil pengamatan. Nah, nanti untuk tugas yang Ibu sudah berikan tadi,
praktikum sederhana berupa tisu tadi yang Ibu sudah berikan di Google Classroom, anak-anakku bisa kumpulkan dalam bentuk laporan, ya, dalam bentuk tulisan. Nanti baru Ibu kirimkan langkah-langkah penulisan laporan ilmiah, ya. Jadi ini waktunya 1 minggu Ibu berikan, jadi minggu depan baru bisa kumpul. Nah, hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan. Nah, laporan tertulis ini bisa dalam bentuk tabel, grafik, bagan, ya, bagan dan gambar-gambar yang relevan. Nah, jadi misalnya kalau grafik seperti ini ya, misalnya data penduduk, misalnya mau laporkan data penduduk atau data pertumbuhan tanaman. Nah, misalnya tadi anak ini tadi melakukan pengamatan terhadap tanaman tanaman liar yang ada di luar rumahnya. Terus dia mau mengamati proses pertumbuhannya, misalnya hari yang pertama tingginya hari ke-1 tingginya 10 cm ya, 10 cm. Nah, terus hari kedua misalnya 11 cm. Nah, itu bisa digambarkan melalui grafik. Nah, baik, kita lanjut. Keterampilan melakukan pengamatan dan mencoba menemukan hubungan-hubungan yang diamati secara sistematis seperti yang telah kamu lakukan itu sangat penting. Jadi dalam melakukan pengamatan itu butuh keterampilan yang baik. Jadi jangan sampai kalian melakukan pengamatan atau praktikum seperti yang Ibu berikan tugas itu tidak dilakukan secara baik. Nah, nanti hasilnya juga tidak bagus. Terus dengan keterampilan ini kamu dapat mengetahui bagaimana mengumpulkan fakta, ya. Fakta itu hal yang terjadi setelah pengamatan. Terus menghubungkan fakta-fakta untuk membuat suatu penafsiran atau kesimpulan. Jadi dari hasil pengamatan atau hasil praktikum, anak-anakku sekalian bisa menyimpulkan atau menafsirkan yang sudah diamati atau sudah dilakukan praktikum tersebut. Keterampilan ini juga merupakan keterampilan belajar sepanjang hayat yang dapat digunakan bukan saja untuk mempelajari berbagai macam ilmu, tetapi juga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, di sini digambar 1.6, anak-anakku bisa perhatikan di dalam buku. Di situ ada beberapa manfaat mempelajari IPA yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita bisa memahami berbagai hal yang ada di sekitar kita. Ya, memahami berbagai hal yang ada di sekitar kita. Misalnya, mengapa matahari bersinar, ya. Nah, terus yang kedua, kita bisa meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam itu akan tumbuh? Nah, jadi misalnya kita melihat bunga itu kalau tidak disiram otomatis tidak akan tumbuh. Nah, makanya akan muncul keinginan kita untuk menyiram atau memberi pupuk. Nah, itu namanya meningkatkan kualitas hidup. Terus dengan belajar IPA juga kita dapat atau kita mampu untuk menyelesaikan masalah. Misalnya bagaimana mendapatkan air bersih dan dari air keruh, ya. Jadi kalau kita tidak mendapatkan air bersih, maka harus melakukan penyulingan air, ya, misalnya. Terus berpikir logis dan sistematis.
Nah, itu adalah manfaat-manfaat dari belajar IPA. Nah, sekarang kita lanjut pada kegiatan, ya, pada kegiatan yang dilakukan di atas tadi pada kertas tisu. Nah, objek apa yang menjadi objek kita itu apa? Objek kita adalah tisu, kertas tisu yang kita gunakan sebagai objek. Nah, sekarang apakah ilmuwan hanya mengamati kertas tisu saja sebagai objek? Nah, tentu saja tidak ya. Tentu saja tidak. Jadi, ilmuwan itu objek pengamatannya sangat luas. Nah, jadi objek IPA itu sangat luas ya, atau gejala-gejala alam itu sangat luas. Nah, gejala alam ini dibedakan atas dua, anak-anakku sekalian. Ada gejala alam abiotik dan gejala alam biotik. Nah, gejala alam abiotik itu atau objek abiotik itu adalah objek yang berupa makhluk hidup. Ciri-ciri dari makhluk hidup seperti berkembang biak, reproduksi, bertumbuh, beradaptasi, itu adalah objek atau gejala alam abiotik. Gejala alam biotik. Nah, sedangkan gejala alam abiotik itu berupa gejala alam yang tidak hidup seperti gempa bumi, seperti hujan, banjir, longsor. Nah, itu adalah gejala alam abiotik atau tidak hidup. Biotik itu sendiri artinya hidup. Nah, abiotik artinya tidak hidup, biotik artinya hidup. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, di sini ada keduanya terdapat kemiripan. Jadi di sini pada gambar 1.7 di situ ada gambar yang pertama, anak-anakku bisa perhatikan. Yang pertama ini adalah gambar atom ya. Atom. Terus yang kedua ini adalah gambar galaksi. Gambar atom ini ya. Gambar atom yang diperbesar dan gambar galaksi yang diperkecil. Gambar atom ini gambar A ini sebenarnya sangat kecil, sangat renik. Jadi hanya bisa gambar atom ini, atom sendiri hanya bisa dilihat menggunakan mata, tetapi mata tidak bisa mata kosong, harus menggunakan alat bantu seperti mikroskop ya. Tapi ini atomnya diperbesar. Terus yang kedua adalah gambar B, ini adalah gambar galaksi yang diperkecil. Galaksi itu tuh planet yang sangat besar ya. Keduanya terdapat kemiripan sistem fenomena. Ini artinya gejala alam yang dipelajari oleh ilmuwan atau dipelajari dalam IPA itu sendiri. Sekarang objek yang dipelajari dalam IPA. Objek yang dipelajari dalam IPA seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi adalah atau meliputi seluruh benda di alam dengan gejala interaksinya dan untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Jadi itu adalah contoh-contoh dari objek IPA. Jadi objek IPA itu sangat luas. Ya, seperti yang tadi Ibu jelaskan, ada objek biotik dan abiotik. Objek tersebut dapat berupa benda yang sangat kecil, tadi seperti atom atau renik misalnya. Selain atom ada bakteri, ada virus ya, ada partikel-partikel. Ini partikel-partikel penyusun atom. Juga ada benda-benda yang berukuran sangat besar, misalnya lautan, bumi, matahari, hingga jagat raya. Sekarang bakteri, virus itu adalah contoh, atau bakteri, virus, makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan itu adalah contoh objek biotik atau objek hidup. Sedangkan
lautan, bumi, matahari itu adalah objek abiotik atau tidak hidup. Nah, perhatikan di gambar 1.8. Nah, di situ ada beberapa gambar gejala alam atau objek IPA tadi. Misalnya yang pertama ini adalah gambar virus. Jadi virus ini mereka diperbesar menggunakan mikroskop, jadi kelihatannya seperti pada gambar. Terus yang kedua ini adalah pohon besar ya. Ini pohon yang hidupnya sudah bertahun-tahun. Yang ketiga ini adalah ekosistem laut. Nah, ini adalah gambar contoh-contoh objek IPA atau gejala alam IPA. Nah, oke, kita lanjut. Nah, sebelum mengakhiri video ini, Ibu perlu gambarkan penyelidikannya, ya, pengetahuan-pengetahuan yang terdapat dalam IPA. Jadi di dalam IPA itu ada empat pengetahuan, dibagikan dalam 4 pengetahuan. Yang pertama itu fisika. Jadi biasanya kalau kalian sudah sekolah sudah tingkat SMA itu ada pembelajaran fisika, ada pembelajaran kimia, ada pembelajaran biologi. Nah, itu adalah cabang-cabang dari ilmu IPA itu sendiri. Nah, yang pertama fisika. Fisika ini mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, ya, energi, gaya, gerak, ya, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Itu yang akan dipelajari dalam fisika. Yang kedua kimia. Nah, kimia ini meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Nah, yang ketiga biologi. Nah, biologi ini mempelajari tentang sistem kehidupan, mulai dari ukuran yang sangat kecil sampai lingkungan yang sangat luas. Terus yang keempat adalah ilmu bumi dan antariksa. Nah, ini mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, terus bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Jadi ini adalah 4 golongan atau 4 pengetahuan yang ada dalam IPA itu sendiri. Baik, mungkin itu saja video pembelajaran yang Ibu bisa bagikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Jangan lupa belajar dan mengerjakan tugas yang Ibu sudah bagikan pada Google Classroom. Selamat pagi.